Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku, jumpa lagi kita di hari ini, di hari Selasa tanggal 4 Juni tahun 2024 bersama dengan saya, Pendeta Linda Mende STH. Dan saat ini kita masuk dalam renungan harian keluarga, oleh karena itu mengawali segala aktivitas kita, mari kita bersekutu dengan Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang kami puji dan kami muliakan, sungguh sangat bersyukur kami untuk hari baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan lewat kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami mau membangun persekutuan dengan-Mu. Dan oleh karena itulah kami ada sebagaimana kami ada di saat ini. Kami datang kepadamu, memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama-Mu. Dan dalam kesempatan ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan hikmat daripada-Mu yang akan menuntun kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar kiranya firman ini yang akan terus menjadi pelita, suluh, dan jalan bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus Allah Bapa kami, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan di dalam perjanjian baru, di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-6, Injil Markus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-34. Sekali lagi kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-34. Begini kata firman Tuhan, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, tema perenungan kita di hari ini yakni tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, tentunya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita selalu bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Begitupun juga segala bentuk kebaikan yang dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita harus panjatkan puji dan syukur kepadanya. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus Kristus dan para murid pergi untuk mengasingkan diri dan beristirahat di tempat yang sunyi. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara? Orang banyak mengetahui, bahkan pergi mendahului mereka ke tempat tujuan mereka. Dan ketika mereka tiba di sana, ketika Yesus dan para murid tiba, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Dan oleh karena itulah maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka yang sudah menunggu menanti kedatangan Yesus dan para muridnya. Dan di saat mereka tiba di sana, Yesus melihat orang banyak ini seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Hal itulah yang memotivasi Yesus untuk tergerak hati melihat situasi itu. Dan setelah itu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Kata melihat menggunakan kata Yunani eidon, dari kata dasar oraum, bukan dari kata blepo, yang artinya bukan hanya sekedar melihat tetapi juga memperhatikan, mengetahui, menyadari, dan mengerti. Bahkan dengan melihat, Yesus Kristus mampu memahami dan menyadari siapa dan bagaimana orang banyak yang mengikutinya. Saudara-saudaraku, oleh karena itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bahkan juga dalam kehidupan ini memperlihatkan bagaimana Yesus Kristus melihat mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Artinya apa, saudara-saudaraku? Tidak ada yang menuntun mereka ke tempat yang tersedia makanan dan air. Tidak ada perlindungan daripada bahaya. Tidak ada yang mengobati ketika mereka terluka. Bahkan tidak ada yang mengasihi, menuntun, dan memimpin mereka. Sehingga orang banyak ini seperti orang yang kehausan, kelaparan. Mereka seperti orang yang tidak memiliki arah dan tujuan. Sehingga mereka ketika mendengar Yesus Kristus, mereka berbondong-bondong untuk pergi ke tempat di mana Yesus berada. Tanpa pemimpin yang dapat menuntun, menguatkan, dan mengajar kepada mereka tentang bagaimana hidup dan memelihara iman, tentu mereka pasti kesulitan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, lewat bacaan kita di saat ini, kita melihat bahwa Yesus Kristus sungguh sangat mengasihi. Tetapi bukan hanya sampai
pada kata dan ungkapan bahwa dia sangat mengasihi orang banyak itu. Tetapi dia bertindak dan menjawab segala kebutuhan setelah melihat, mengetahui, dan memahami pergumulan apa yang sedang dan sementara dialami, dirasakan, dan dibutuhkan oleh mereka semua orang banyak yang datang pada saat itu. Saudara-saudaraku, tindakan Yesus Kristus atas mereka dengan memberikan pengajaran, memberikan pendampingan, memberikan penguatan, motivasi, bahkan senantiasa memberikan mereka semua makanan hingga mereka merasa kenyang. Itu bentuk wujud cinta kasih yang nyata yang dinyatakan oleh Yesus Kristus kepada orang banyak. Dan melalui belas kasihannya, dia mengalahkan berbagai rasa lelah, berbagai rasa capek yang dialaminya dan juga murid-murid yang ada. Hati yang tergerak oleh belas kasihan inilah menunjukkan bahwa dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia mengasihi kita dengan tulus tanpa mementingkan diri kita, tanpa memedulikan apa yang dirasakannya saat itu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, lewat firman Tuhan di saat ini kita dihantar. Marilah kita semua, tergeraklah hati kita untuk berbelas kasihan kepada sanak saudara kita dimanapun kita pergi dan berada, dalam segala keadaan apapun kita. Dan biar kiranya hati kita sungguh-sungguh menaruh kasih Allah, kasih Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita dipimpin oleh kasih itu, dan kita mau hidup di dalam kasih, mau memberlakukan kasih, dan lebih daripada itu menjadi berkat melalui kasih. Nah, saudara-saudaraku, di sini Markus menggambarkan Tuhan Allah sebagai Allah yang mengasihi manusia, bahkan Tuhan Allah yang melihat, mengetahui, memahami, dan bertindak atas umatnya. Nah, saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam dunia sekitar kita ada banyak orang yang membutuhkan perhatian dan pertolongan kita. Jika mau jujur, terkadang kita hanya sekedar melihat dan merasa kasihan tanpa niat untuk melakukan sesuatu bagi mereka. Nah, bacaan ini sekali lagi mengajak semua orang percaya, saya dan saudara-saudara, untuk bertindak dan melakukan kebaikan kepada mereka yang membutuhkan, kepada siapa, tidak terkecuali siapapun itu. Sekecil apapun bentuk tindakan kita harus didasarkan pada hati yang penuh dengan belas kasihan kepada orang banyak, seperti yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus melalui bacaan kita. Kiranya demikian, Tuhan memberkati kita sekalian. Terpujilah Kristus. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh sukacita kami naikkan kepada-Mu Tuhan, karena penyertaan-Mu sehingga kami boleh diperlengkapi lagi lewat firman-Mu. Di tengah kami akan mengawali berbagai aktivitas kerja tanggung jawab kami diperkenankan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Firman yang terus menjadi motivasi iman kami, firman yang terus menjadi penuntun kami dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman ini benar-benar memberikan kami hikmat, memberikan kami kemampuan di tengah menjalani berbagai tantangan, ujian, pergumulan kehidupan di dunia yang fana ini. Tuhan kami, Allah Bapa kami yang baik, dalam kesempatan ini juga kami berdoa bagi kami semua, siapa saja yang menyaksikan, mengikuti tayangan renungan harian keluarga di hari ini, dari latar belakang kehidupan apapun, anak-anak, remaja, pemuda, bapak, ibu, sampai kepada orang tua lansia, bahkan siapapun, baik mereka yang sudah mengenal, bahkan pula mereka yang belum mengenal. Lawatan tangan kasih-Mu yang akan menghampiri setiap kami, cinta dan kasih-Mu yang akan membalut kehidupan kami, sehingga kami terus percaya bahwa kasih Tuhan tetap sama dari hari kemarin, hari ini, esok, dan selalu terus. Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita, dan kasih Tuhanlah yang membawa kehidupan kita
untuk senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kehidupan kami menjalani kehidupan yang Tuhan berikan. Biar kiranya kami boleh bersyukur apa yang ada dalam kehidupan kami. Dan biar kiranya juga kehidupan kami tentu diarahkan kepada kehidupan dalam kasih Kristus. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, Bapa kami yang baik. Dalam kesempatan ini berdoa bagi perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Selatan. Para pendeta, penatua, diaken, komisi-komisi kerja yang ada, komisi-komisi BIPRA, bahkan semua yang terlibat dalam kepelayanan, tim multimedia, pegawai kostor yang ada, bahkan semua anggota jemaat yang memberi diri dalam segala bentuk kepelayanan. Tuhan hampiri kami satu persatu. Bahkan kami semua yang menyaksikan, mengikuti perenungan harian keluarga ini. Tuhan yang akan menolong kehidupan kami. Tuhan memberkati pendidikan kami. Tuhan memberkati anak-anak kami. Tuhan memberkati pekerjaan kami. Biar kiranya kasih yang sempurna, kasih yang mau mengampuni, menjadi bahagian kehidupan kami. Sehingga dalam kehidupan kami, dijauhkan dari akar pahit, kebencian, iri hati, dengki, dan lain sebagainya. Lewat kuasa-Mu Tuhan kami dibaharui. Kami mendapatkan kasih yang begitu hangat, kasih yang memberikan sukacita dan damai sejahtera. Bapa kami yang kami puji dan kami muliakan, berdoa untuk seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan yang akan senantiasa beserta dengan kami dalam segala hal yang kami lakukan. Inilah doa, permohonan dan ungkapan syukur kami. Kami bawa di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan saudaraku, demikianlah perenungan harian keluarga di hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati. Dan tentunya dimanapun kita pergi dan berada, firman Tuhan ini terus menjadi kekuatan bagi kita. Kasih Tuhan menjadi pelita, suluh, dan jalan dalam kehidupan kita. Dan tentunya jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-share. Bahkan di-subscribe YouTube channel dari Jemaat Gemi Maranatha Selatan, sehingga semakin banyak orang terberkati lewat apa yang kita perbuat. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati. Terima kasih.